Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handi Asik, Kepala UPT SMA Negeri 8 Pindrang yang beralamatkan di Jalan Poros Pindrang Peleman, kilometer 37, Kelurahan Tandokong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Pengawas Pembina SMA Terwan Pindrang, Ibu Dr. Anda Darna MM. Alhamdulillah, berkat bimbingan dari Ibu Darna, capaian-capaian program sekolah yang ada di SMA Terwan Pindrang alhamdulillah sudah tercapai dengan baik. Ini semua adalah berkat daripada bimbingan Ibu Darna, yang mana program ini kami tuangkan dalam bentuk RKS, rencana kegiatan anak sekolah, selama 1 tahun mulai Januari 2005 sampai dengan Desember 2025. Adapun capaian-capaian yang kami tuangkan pada kesempatan ini kami tayangkan dalam video berikut ini. Mari kita saksikan bersama. Visi SMA Negeri 8 Pindrang menjadi sekolah yang berkarakter, kreatif, inovatif, berdaya saing global, berwawasan lingkungan, dan berdasarkan iman dan takwa. Misi SMA Negeri 8 Pindrang. 1. Menerapkan disiplin tinggi dalam segala hal. 2. Menciptakan inovasi dan kolaborasi. 3. Meningkatkan kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. 4. Mendorong dan membantu siswa untuk meningkatkan kedisiplinan, kecerdasan dan perilaku yang berkarakter. 5. Meningkatkan peran aktif warga sekolah. 6. Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran agama yang dianut serta kepedulian sosial. 7. Menumbuhkan dan mengembangkan pola pikir yang mencerminkan budaya mutu. 8. Melaksanakan berbagai pembinaan bidang akademik. 9. Memfasilitasi kegiatan pengembangan seni. 10. Melaksanakan pembinaan KIR yang kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan untuk mengadakan kolaborasi ya tentang penilaian kinerja teman di ruang GTK. Barangkali selama ini diadakan observasi apa yang Bapak temukan yang di lapangan, seperti apa kondisi teman-teman setelah diobservasi? Pada saat proses observasi dalam kelas Ibu, mulai dari perencanaan kepada teman-teman kami sudah sampaikan memang sebelumnya bahwa akan dilakukan observasi secara terjadwal. Ya. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa kalau di SMA 8 Pindrang ini kami bentuk tim, tim untuk observer, itu terutama untuk ASN yang punya golongan di atas 4 itu kami percayakan juga, dan kami juga turun langsung juga. Jadi karena di sini gurunya 46, tidak semuanya kami turun tangan langsung, jadi kami bagi berdasarkan juga dengan disiplin ilmunya. Ada IPA, IPS, Humaniora itu, jadi masing-masing juga bekerja. Kemudian kalau kami sendiri sebagai guru sebagai kepala sekolah, itu biasa ya yang punya golongan tinggi itu kami yang semua yang observasi. Kemudian ada beberapa guru. Nah, ada beberapa yang dari teman-teman ini ada yang sudah menunjukkan aktivitas yang sangat bagus, tapi ada juga teman-teman yang beberapa, kalau saya bilang beberapa guru ada temuan termasuk mengajarnya itu masih konvensional. Dan ini juga ketika kami sudah lakukan observasi, tentunya kami tindak lanjuti. Nah, ada beberapa yang paling menjadi bahan mendasar bagi kami untuk menindaklanjuti teman itu adalah yang kami anggap memang kurang di dalam proses pembelajaran. Nanti kami berikan tindak lanjut, dan alhamdulillah
setelah observasi kedua itu sudah ada menunjukkan hal-hal yang meningkat dibandingkan dari yang pertama, seperti itu. Oh iya, iya. Jadi ini dampaknya ini Tabe, dampaknya itu Pak Kepsek kan ada beberapa teman yang sudah melalui praktik baiknya. Apakah dia melalui kuisisnya, apakah melalui lingkungan, apakah itu kartu surganya? Iya. Sejauh mana ini kita melihat teman-teman melaksanakan itu? Iya, terima kasih Bu. Untuk praktek baik ya kita di sini tuh ada budaya HBG, Iya. Hari Belajar Guru. Oh ya. Nah, HBG ini kita laksanakan setiap 1 bulan 1 kali. Iya. Kenapa? Karena kita juga melihat kondisi waktu yang ada Betul. dari teman-teman. Karena kalau keseringan juga akan membosankan. Jadi kita kasih waktu. Nah, disinilah ada waktu HBG ini dimanfaatkan oleh guru-guru yang merasa yang punya praktek baik di kelasnya itu yang akan dibawa ke HBG ini untuk dibagikan ke teman-teman, di-sharing ke teman-teman. Dan ini sudah mentradisi, termasuk mungkin Ibu juga pernah datang ke sini. Itu salah satunya. Ini dari teman-teman yang praktek baik yang ada di kelas itu dia aplikasikan bersama teman-teman. Contoh, ada yang kemarin teman menggunakan media tangga, ular tangga. Nah, itu juga kami anggap bagus. Ini juga dipraktekkan ke teman. Ada juga pakai aplikasi-aplikasi seperti Quizzes atau yang lainnya. Nah, ini semua dicurahkan di HBG ini, Hari Belajar Guru. Gitu. Jadi itu setiap hari Jumat, setiap pekan 1 kali. Dan ini kami laksanakan 1 kali saja Ibu, karena ada juga kita membagi juga ada nanti pertemuan antara guru dengan anak walinya, pertemuan eskulnya. Jadi itu kita juga harus bagi waktu untuk itu. Oh iya. Nah, teman-teman sudah membudaya. Jadi kalau sudah membudaya ini kan dampaknya nanti bagaimana mutu budaya yang ada di sekolah. Jadi kalau berbicara ini semua yang ada di karena kita ini berkaitan SPMI, standar pelayanan mutu internalnya, artinya yang di dalam sekolah artinya bisa tercapai. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa selalu meningkat, karena ini dia selalu belajar bagaimana kita mengupdate ilmu. Karena di sini kan banyak juga teman-teman yang sudah jadi guru penggerak, sudah jadi fasilitator, apalagi sebagai kepala sekolah jadi dari guru penggerak, insya Allah pasti bisa ini. Barangkali cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Suwardi, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, akan menyampaikan program kerja. Bahwa program kerja tahun pelajaran 2025-2026, yang pertama, kegiatan pertama adalah membuat program kerja tahunan. Ya, ada pun indikator keberhasilannya itu adanya program kerja di bidang kurikulum. Alhamdulillah sudah diselesaikan. Ya, kemudian yang kedua, program kegiatan yang kedua adalah menjaring siswa baru melalui SPMB. Adapun indikator keberhasilannya adalah adanya jumlah siswa yang diterima sesuai dengan kondisi sekolah. Untuk tahun pelajaran ini, siswa yang diterima itu sebanyak 9 kelas. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga adalah pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Adapun indikator keberhasilannya adalah siswa dapat mengenal lingkungan sekolah. Alhamdulillah ini sudah terlaksana dengan baik. Kemudian seleksi bakat dan minat siswa baru untuk kegiatan ekstrakurikuler. Ya, alhamdulillah sekarang semua siswa punya organisasi ekstrakurikuler. Kemudian
Selanjutnya adalah in-house training, ya, untuk menambah pengetahuan bagi Bapak dan Ibu guru terkait dengan pembelajaran mendalam. Nah, kemudian di samping itu juga ada kegiatan penyusunan KSP. Ya, adapun indikator keberhasilannya yaitu tersusunnya atau adanya dokumen KSP untuk tahun pelajaran 2025-2026 sebagai acuan atau kerangka yang akan digunakan untuk 1 tahun ke depan. Kemudian selanjutnya adalah menyusun kegiatan proses belajar mengajar. Adapun indikator keberhasilannya yaitu ya terbaginya adanya pembagian jam mengajar guru untuk setiap jenjang dan setiap mata pelajaran. Nah, kemudian kegiatan berikutnya adalah menyusun program pelatihan guru mata pelajaran, itu dalam mata pelajaran kelompoknya dalam bentuk NGMP di kabupaten atau NGMP di tingkat sekolah. Kemudian selanjutnya adalah program selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan ANBK yang untuk kelas 11. Itu indikator keberhasilannya adalah terlaksananya kegiatan ANBK yang alhamdulillah sudah terlaksana yang lalu. Selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan tes kemampuan akademi atau TKA untuk kelas 12. Ini yang nantinya akan digunakan untuk ke jenjang berikutnya. Alhamdulillah sementara kita sudah persiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan. Jadi itulah program-program kerja yang akan dilakukan di bagian akademik tahun pelajaran 2025-2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Andes Mansur Muhtar. Saya guru SMA Negeri 8 Pinrang. Dipercaya sebagai kepala yang membinangi bidang humas hubungan masyarakat. Kemudian programnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kasim M. SPDI MA selaku Wakasek bidang sarana dan prasarana sekolah UPT SMA Negeri 8 Pinrang. Beberapa capaian program yang telah kami lakukan di bidang sarana dan prasarana sekolah UPT SMA Negeri 8 Pinrang, yaitu yang pertama penyediaan alat tulis kantor, yang kedua penyediaan alat kebersihan sekolah, yang ketiga penyediaan kursi meja siswa dan guru, yang keempat penyediaan fasilitas di ruang kelas, misalnya pengadaan kipas angin untuk kenyamanan proses pembelajaran, dan juga fasilitas pembelajaran seperti LCD dan TV smart yang ada di ruang kelas. Kemudian selanjutnya perbaikan dan pemeliharaan fasilitas sekolah dan gedung sekolah, dan yang terakhir adalah penyediaan untuk alat dan bahan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Demikian beberapa program kerja yang telah dilaksanakan di bidang Wakasek sarana dan prasarana sekolah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Suleha SPD, Wakasek Bidang Kesiswaan UPT SMA Negeri 8 Pindrang. Adapun program kerja Wakasek Bidang Kesiswaan UPT SMA Negeri 8 Pindrang adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya SAG diberikan amanah oleh pemerintah untuk menjalankan tugas sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 8 Kabupaten Pindrang. Adapun program kerja sebagai berikut.